Dinkes. Untuk penghitungannya kurang lebih seperti ini, contoh aja. Misalkan Januari 10, gajinya tunjangannya 20, ada uang lembur dan sebagainya. Penghasilan brutonya sekian dikalikan dengan tarif TER. Dia masuk kategori A karena K0. Kemudian PP pasal 21 Januari, Februari dan sebagainya itu kan berubah-ubah tuh berdasarkan total penghasilan bruto. Kalau penghasilan brutonya twing tiba-tiba naik jadi yang bulan berapa yang 50 juta itu ya TER-nya juga naik. Misalkan ada THR itu bulan Desember twing juga naik. Nah, untuk yang bulan Desember penghitungannya bukan menggunakan tarif TER, itu tahu ya. Penghitungannya adalah menggunakan penghasilan bruto selama setahun dikurangi dengan pengulang biaya jabatan sama iuran pensiun kalau ada. Zakat kalau memang ada zakat dikosongin aja. Penghasilan itu setahunnya berapa dikurangkan dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak setahun, baru dikalikan tarif pasal 17. Itu 382 juta, enggak serta-merta 38 juta kali 25% enggak. Penghasilan yang sampai 60 juta kena 5%, 15%, yang 190 juta kan 60 sampai 250 itu 190 ya. Kemudian ada juga yang 25% sisanya. PPh pasal 21 yang terutang selama setahun itu 64 juta. Contoh ya. PPh pasal 21 yang dipotong dari Januari sampai November itu 50 juta. Dapat dari mana? Dari TER yang setiap bulan itu. Nah, PPh pasal 21 pada bulan Desember ada kemungkinan jadi lebih besar kan? 12 juta. Nah, makanya dicek dulu sebelum motong, sebelum bikin, sebelum gaji, sebelum ngasih jaspel dan kawan-kawan, dihitung dulu yang Desember atau masa terakhir pada saat karyawan tersebut, pegawai tersebut pindah ke pensiun, dihitung dulu ya. Itu sebenarnya gede karena ada THR di bulan Desember sih bocorannya. Coba mas daftarnya, kan Desember ada THR. THR 50 juta. Ya. Itu contoh ekstrim aja. Selanjutnya ini ideal ini juga ideal. Ini udah oke belum? Udah ya. Ini kan yang biasa Bapak Ibu lakukan kan? Oh enggak, luar biasa ya. Belum pakai cat ya. Kalau misalkan ada yang baru masuk di pertengahan tahun, sebelumnya belum bekerja, fresh graduate, fresh from the oven, baru lulus, di kontrak sama Bapak Ibu sekalian, sini kerja sama saya. Ya itu caranya kayak gitu. Setiap masa pajak bekerjanya mulai September, Oktober, November dipotong berdasarkan tarif TER. Oke, PPh pasal 21 sekian. Bulan Desembernya dipotong berapa? Dihitung pakai tarif yang sebenar-benarnya. Penghasilan bruto setahunnya berapa? Dikurangi dengan pengulang 5% maksimal 500.000 per bulan. Pengulang itu biaya jabatan itu ini ya, kalau di A1 A2 otomatis sih Bapak Ibu nggak perlu ngecek apa-apa. Kalau misalkan Bapak Ibu mau penasaran biaya jabatan dapat dari mana? Biaya jabatan berasal dari penghasilan bruto dikali 5%, maksimal 500.000 per bulan. Maksimal 500.000 per bulan. Misalkan ini tadi bekerjanya dari September ya, September, Oktober, November, Desember, 4 kali 500. Berarti 5% kali 62 juta kan bisa 3 jutaan ya. Iya, maksimal jadi 2 juta. Iuran pensiun kalau memang ada iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun itu baru dikalikan dengan tarif pasal 17 5%, 280.000. Tapi udah dipotong nih dari bulan September, Oktober, November senilai 3 juta. Dari mana? Karena pakai tarif TER kan. Masa pajak terakhir kan gak pakai tarif TER tuh, pakai tarif yang sebenar-benarnya. Berarti dari banyak. PPh pasal 21 yang lebih dipotong ada 2,975.000. Nah ini bisa dikembalikan, atau kalau misalkan TTP yang nggak bisa dikembalikan. Kita lanjut, oke ya, oke.